Olimpiade Science, dan di Olimpiade Science itu kami terbiasa untuk melakukan penelitian-penelitian gitu ya, penelitian-penelitian sederhana lah gitu kan, tentang konduktor panas dan segala macam. Saya pernah tuh, saking pengennya berpengalaman gitu ya, saya pernah meneliti mana konduktor panas yang terbaik. Saya bakar kayu, saya bakar kaca, saya bakar besi, saya pegang satu-satu untuk buktikan di kelas. Kata guru saya, konduktor panas terbaik itu besi gitu kan. Saya pegang satu-satu, iya benar, kayu nggak panas. Kalau kaca agak-agak panas, berarti konduktornya itu nggak terlalu kuat gitu. Saya pegang besi, wah ternyata panas. Iya panas, dan tangan saya melepuh gitu. Melepuh dan harus dirawat rumah sakit. Tapi itu berkesan. Akhirnya saya ngerasa, oh ini saya mendapat ilmunya dan dapat pengalamannya gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena saya senang baca ensiklopedia, itu saya kayak punya banyak informasi lah. Jadi kayak bank sampah. Jadi kalau misalnya di teman-teman ngobrol sama teman-teman, itu saya banyak ngomong. Kayak orangnya saya banyak ngomong. Saya tahu nggak fakta sains ini, tahu nggak fakta ini. Saya dulu kayak gitu orangnya sama teman-teman. Sampai akhirnya saya mikir gitu kan, kok bisa ya ada orang yang bisa bikin buku ya? Kok bisa ada orang yang bisa nulis, bisa setebal ini, bisa seasik ini kita bacanya gitu. Gimana caranya? Jadi setelah saya kepengen gitu kan, melihat buku, saya belajar nulis. Saya coba tulis kecil-kecilan, diary, cerpen, dan akhirnya saya numpang sama Facebook orang tua supaya saya bisa tahu tuh tanggapan orang sama tulisan saya gimana. Ya saya nulis dari kelas 4 SD tuh, kelas 4 SD saya nulis, dan alhamdulillah karena saya mikirnya itu ya ada potensi gitu ya, banyak orang yang suka membaca. Jadi akhirnya ketika saya tamat SD, saya bilang ke orang tua saya pengen jadi penulis, saya pengen dalamin dunia kepenulisan. Saya dalamin dunia kepenulisan, dan sampai akhirnya orang tua bilang, oke, kalau memang kamu pengen jadi penulis, kamu harus belajar sama penulis langsung. Akhirnya saya magang sebulan di rumah penulis di Surabaya, ini Bu Saku Baku, menjadi guru menulis pertama kali. Ini akhirnya saya harus dari Medan terbang ke Surabaya dan belajar. Itu mungkin di usia kelas 1 SMP lah, karena udah tamat SD, masuk SMP saya mulai memupuk cita-cita gitu belajar, dan akhirnya setelah dari magang itu saya berhasil menulis buku pertama saya judulnya Mas gue SMP. Saya pengen nulis yang lebih tebal lagi, yang lebih semu lagi, yang lebih berat lagi. Akhirnya saya pada saat itu ada kegiatan kayak field trip gitu ke Singapura dan Malaysia. Saya bilang ke orang tua, oh Pak, saya pengen riset, saya pengen nulis tentang hubungan Indonesia dengan Malaysia. Jadi kayak novel tentang budaya antara Indonesia dengan Malaysia. Dan saya bilang di sekolah alam itu ada nawarin dari biasain pada saat itu ada nawarin field trip ke Singapura dan Malaysia. Akhirnya
kata papa pada saat itu, udah kamu ikut kegiatan itu, tapi dengan satu syarat, kamu harus ada buku di situ. Jadi salah satu pendidikan yang saya rasakan dari mama dan papa selalu ngasih saya tantangan. Kalau saya ngasih tantangan, dan tantangan itu selalu dari yang singkat, dari yang kecil sampai yang besar sampai yang tinggi. Akhirnya setelah pulang dari Singapura Malaysia itu, saya akhirnya bisa menulis buku yang ini. Nah, akhirnya saya bikin blog, saya nge-blog dari yang kecil-kecilan, dari bikin Facebook sendiri, nulis-nulis gitu kan, dari yang gratisan sampai akhirnya berbayar. Sampai sekarang saya punya blog sendiri namanya overhamdulillah.net. Nah, tapi makin kesini saya ngerasa penulisan saya kayaknya agak kurang nih. Kalau fiksi kan kadang ada orang yang bosen nulis baca-baca yang kayak novel segala macam. Gimana kalau saya ini nulis pemikiran saya? Makanya pada saat saya SMP, saya udah mulai tuh baca buku-buku yang agak lebih berat, tentang pemikiran, tentang sejarah dan sebagainya. Itu saya kulik, akhirnya saya jadikan artikel-artikel di ajaran Allah dari SMP. Nah, selain menulis, saya juga sering melakukan project-project karena memang di sekolah alam memang yang paling ditekankan adalah kita tuh memang udah belajar di kelas, harus dipraktekkan pembelajaran itu melalui kegiatan-kegiatan sosial. Saya senang banget dulu tuh. Nah, makanya dari saya SMP itu saya udah senang banget menginisiasi program-program sosial. Karena saya memang basicnya ke penulisan, saya bikin program sosial dan program literasi. Jadi ngajarin anak-anak baca, ngajarin anak-anak nulis, bikin puisi, bikin artikel ke mana-mana, ke daerah Medan, ke Sumatera Utara dan ke berbagai tempat. Nah, karena saya senang nulis, setiap program-program yang saya lakukan, proyek-proyek yang saya lakukan, saya dokumentasi, saya foto, saya tuliskan. Kalau saya harus ada dana, saya bikin proposal, saya ajukan ke berbagai lembaga sosial di Sumatera Utara. Dan akhirnya jadilah itu sebagai satu presentasi proyek dan jadi kayak satu tulisan panjang tentang proyek-proyek saya. Dan qadarullah tahun 2017 ada satu konferensi namanya CIIF, satu konferensi yang mengundang anak-anak muda yang peduli dengan isu-isu pendidikan, isu-isu lingkungan, isu-isu literasi, dan mereka mau nih mengundang anak-anak muda itu untuk ke luar negeri untuk presentasi tentang apa yang mereka lakukan di negara mereka. Karena saya bilang, udahlah, makin tulus aja gitu ya, udahlah kirim aja nih, jadi saya ajukan ke bahasa Inggris, akhirnya saya kirimkan ke mereka. Dan ternyata itu ada seleksinya di Indonesia, dan akhirnya lolos alhamdulillah. Dan 2017 saya akhirnya ke Indonesia. Itu dari cerita mama ya. Dan memang pada saat itu mereka saya harus nyari duit sendiri gitu ya. Nyari duit sendiri, keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan gitu, nawarin. Dan itu kan butuh mental. Saya sempat 2017 itu saya harus latihan presentasi juga kan, karena harus ada kewajiban berpresentasi di depan orang. Ada 300 orang dari 40 negara, Bapak Ibu, 40 negara, dan semua itu anak-anak muda, praktisi-praktisi, aktivis-aktivis lingkungan, para dosen, ilmuwan, dan saya harus presentasi di depan mereka. Jadi makanya pada saat itu saya harus cari duit, nawarin proposal ke berbagai perusahaan lembaga, dan juga harus memupuk mental juga untuk presentasi. Saya belajar public speaking, saya belajar gimana cara bikin presentasi yang bagus, dan situlah saya belajar. Dan alhamdulillah Allah memudahkan dan saya berangkat akhirnya ke Amerika. Dan disitulah Bapak Ibu, saya mulai ngerasa bahwa memang pendidikan orang tua saya itu memang sangat luar biasa. Karena saya tuh nggak walaupun saya itu dari kampung, dari Desa Tutungan kami ya di Kabupaten Deli Serdang, tapi saya nggak merasa minder gitu. Saya nggak minder di depan orang-orang, walaupun di bahasa Inggris saya pada saat itu masih kacau-kacau gitu ya, tapi saya ya kuat aja gitu ya, orang Medan ya biasa. Kalau udah di perantauan kan banyak gayanya ya. Saat itu saya ya udah ikutan aja. Dan akhirnya dari perjalanan itulah saya mulai membuka pintu-pintu rezeki yang lain, pintu-pintu keberhasilan yang lain. Dan 2018 saya mulai
memasifkan lagi program-program sosial saya dari Anak Muda Hebat Corporation namanya. Kemudian saya bikin namanya Tuntungan Ground, satu inisiasi literasi lingkungan untuk anak-anak muda di sekitaran ya di Indonesia ya, lebih tepatnya. Dan itu saya terus jadikan project, dan alhamdulillah beberapa negara gitu saya kunjungi untuk saya berpresentasi terkait dengan proyek-proyek tersebut gitu. Dan kalau misalnya disebutkan sekarang gitu ya, dulu memang orang tua yang benar-benar jadi guru saya gitu. Benar-benar jadi guru saya. Jadi guru utama itu memang orang tua. Sementara sekolah, terus guru-guru saya yang lain itu hanya mitra sebenarnya. Jadi sebenarnya orang tua saya itu udah benar-benar ngerancang gitu, ngerancang perjalanan saya gitu. Jadi kayak ngasih opsi-opsi, dan opsi itu loh nanti yang saya pilih. Jadi memang pendidikan merdeka bukan sekedar saya bebas menentukan apa aja, tapi memang diarahkan gitu. Diarahkan untuk memilih yang baik gitu kan. Nah, dalam Islam kan memang kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih yang baik gitu kan. Itu diajarkan banget sama orang tua saya. Gitu. Dan setiap hari gitu kan, setiap hari di keluarga juga saya selalu diingetin gitu, karena saya memang anak pertama. Ya, mau nggak mau ya saya harus sukses karena memang harus mendidik adik-adik saya gitu. Adik-adik saya. Ada satu peristiwa ya yang sangat membekas, yang bikin saya itu mulai detik itu juga saya ngerasa bahwa saya itu punya peran gitu dalam keluarga. Adalah ketika orang tua saya, papa dan mama itu sakit. Ya, ini sebenarnya sebelum saya ke Amerika, jadi mungkin kelas berapa waktu itu? Kelas 2 SMP tuh ya. Kelas 2 SMP tuh ya. Dulu kan saya mau yang mainnya segala macam gitu. Sampai akhirnya kelas 2 SMP, mama dan papa jatuh sakit. Awalnya mama dulu sakit, kemudian papa kan ngurusin siang malam, akhirnya jatuh sakit juga. Akhirnya mama dan papa jatuh sakit. Akhirnya saya harus ngurusin keluarga. Harus ngurusin, waktu itu kami punya sekolah, ya kami ngurusin sekolah. Saya juga ngurusin sekolah, gantiin mama. Ngurusin sekolah. Dan akhirnya saya ngerasa, wah ternyata saya tuh punya peran gitu. Saya tuh punya tanggung jawab. Dan pada saat itu, yang bikin saya makin merasa bahwa saya itu udah dewasa adalah ketika papa saya nyuruh saya jadi imam. Nah, itu benar-benar bikin saya, wah, saya ini harus saya tulang punggung keluarga gitu bahasanya gitu ya. Saya punya peran di keluarga ini. Nah, makanya sampai saat ini saya selalu diingetin gitu, kemanapun saya pergi gitu ya. Saya selalu diingetin bahwa tempat kembali ya orang tua, gitu. Tempat kembali adalah keluarga. Gitu. Ya, walaupun pindah dari rumah ke rumah, ya tempat kembali tetap rumahnya saya sekarang, gitu. Rumah bareng sama mama dan papa. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya gitu ya, apa sih prinsip pendidikan yang saya jalani ya? Kalau misalnya diulang ya, pertama sekolah alam, yang kedua orang tua, yang ketiga lingkungan. Jadi memang orang tua saya ya sebagai itunya ya, sebagai pusatnya gitu ya, udah mendesain sekolah saya itu seperti apa, lingkungan saya seperti apa, sehingga jadilah saya seperti sekarang gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kurang mohon maaf. Mohon maaf kalau misalnya menggurui ya, karena saya cuma ya menjelaskan ya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.